Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in amma ba'du. Allahumma ja'al awwala hadzal nahar sabaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya mujibus sa'ilin. Al-Mukarramun yang saya hormati, saya muliakan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir tanpa kecuali. Kita muliakan bersama segenap jajaran kepengurusan masjid kita ini, para tokoh agama, pemuka masyarakat, semua kita yang hadir berkumpul. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan silaturahim kita pada subuh ini menjadi asbab Allah hadirkan ketenangan dalam diri kita, kesehatan, keberkahan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, waktu yang diberikan 30 menit, alhamdulillah. Kemudian kita mau bahas tentang amalan jitu di bulan suci Ramadan. Itu tema yang dititipkan kepada saya. Secara garis besar, secara umum kita pasti sudah tahu amalan apa saja yang harus kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Mengulang-ulang kaji saja sambil mengambil berkah silaturahim. Kata Habib Zain, di mana ada majelis ilmu datanglah. Tidak pun engkau dijadikan ahli ilmu, tidak pun engkau dijadikan ulama, tapi berkah engkau hadir ke majelis ilmu itu, nanti kalau tidak anakmu, mungkin cucumu akan Allah jadikan ulama penyampai ilmu. Mudah-mudahan anak cucu kita dijadikan Allah orang-orang soleh, ulama-ulama penyampai ilmu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sesuai ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 183, bahwa perintah pertama di bulan suci Ramadan itu adalah asyam, berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Inilah perintah utama yang harus kita prioritaskan. Bagaimana puasa kita itu berkualitas. Puasa yang berkualitas itu bukan hanya standarnya menjaga makan dan minum saja. Tidak terpatok pada makan dan minum. Kita harus lepas dari hadis Nabi, kam min sha'im laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya melainkan haus, lapar dan haus saja. Kita tidak di standar itu. Kita harus lebih tinggi daripada itu. Dan jangan kita termasuk dalam kategori yang disebutkan Nabi dalam riwayat yang lain. Dan liman adraka Ramadan falam yufarlah. Betapa ruginya seseorang, betapa celakanya seseorang itu hidup dia di bulan Ramadan, dia lalui hari demi hari di bulan suci Ramadan itu. Subuh dia lewat, malam dia lalui, siang dia lewati, namun Ramadan itu pergi, falam yughfarlah, namun dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyazubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian standar puasa yang tinggi itu bukan hanya menjaga seperti yang saya sebutkan tadi, haus dan lapar, tetapi menjaga mata dari yang
diharamkan oleh Allah, menjaga telinga dari yang diharamkan oleh Allah, menjaga lisan dari segala hal yang tak disukai oleh Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, walaupun ini mata kita ini berdekatan dengan lisan, berdekatan dengan telinga, dia itu potensial sekali melakukan dosa. Di samping dia terkait dengan tanda-tanda kekuasaan Allah di mata, lisan, telinga, di situ ada keajaiban yang luar biasa. Sering saya sampaikan, sering saya ulangi, karena kata Allah, wa fi anfusikum, dalam dirimu itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Afala tubsirun, apakah engkau tidak mampu melihat itu? Jadi tidak usah dibahas semua dari ujung rambut sampai ujung kaki, sebagian kecil di mata, di bagian leher ke atasnya saja. Leher ke atas. Perhatikan tumbuhnya alis dengan rambut, misalkan tumbuhnya alis dengan rambut, kan sama-sama bulu, sama-sama rambut, tapi alis ada batasnya. Tumbuhnya tidak seperti tumbuh rambut, kan dahsyat. Bayangkan alis itu panjangnya seperti panjang rambut suburnya. Pokoknya ibu-ibu bahaya lah. Sedang yang sedikit aja ibu-ibu risau kan, apalagi kalau alis itu sepanjang rambut, berbahaya. Pokoknya setiap nak undangan kan banyaklah kerjaan. Bayangkan kalau dia lurus turun ke bawah kan, direbonding alis tubuh. Ibu pernah merebonding alis belum kan? Syukur. Tumbuhnya gigi dengan kuku kita itu kan berbeda. Gigi kalau sudah batas tertentu, tidak panjang-panjang dia lagi. Tapi kalau kuku, tak ada batasan. Coba tak usah dipotong selama 2, 3, 4 bulan. Ngeri kuku kita. Tidak tumbuh gigi itu seperti jadi dalam diri kita ini luar biasa. Luar biasa betul kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga yang memunculkan dosa dari diri. Air mata itu asin. Asin, Pak. Nanya air mata ini dengan ibu-ibu. Air mata asin bukan? Asin. Asin air mata. Cuman kadang dia panas, kadang dia dingin keluarnya. Tergantung kondisinya. Kalau dia bahagia, air matanya dingin. Kalau dia bersedih, air matanya bahagia. Tangisan istri yang suaminya menikah lagi, itu air matanya panas. Iya, serius. Tangisan istri yang dapat hadiah haji dari anak, tangisan ibu yang dapat hadiah haji dari anaknya, itu air matanya dingin karena dia sedang bahagia. Beda itu saja bedanya, tapi kalau rasanya tetap asin. Antara mata ke mulut jaraknya cukup dekat. Maaf, liur itu azbun, tawar dia. Coba Allah geser saja rasa mata, rasa air yang di mata itu dengan air yang ke mulut, dipindah saja. Ibu Bapak pernah merasakan masin, asin satu hari full? Kan enggak pernah, Pak. Andai asin mulutnya satu hari full, kacau gitu. Gitu aja tuh. Enggak pernah, azbun tawarnya. Berbeda jauh dengan air telinga. Air telinga pahit, kalau tak percaya rasalah sekarang. Atau udah buka nanti, nah, rasalah dia. Habis mandi kan basah-basah dia kan. Itu pahit tuh. Kenapa pahit? Ada hikmahnya. Mata, kenapa dia asin? Menjaga mata kita biar awet. Ada bapak-bapak, ibu-ibu yang nak pakai mata ini 70 tahun. Sampai sekarang matanya bagus,
tak perlu pakai kacamata. Kalau ngaji itu orang semua pakai kacamata, dia tak pakai kacamata. Al-Quran aja jelas sama dia, apalagi duit ya. Ada orang seperti matanya dijaga oleh Allah. Saya berangkat umroh baru pulang agak beberapa hari. Yang saya bawa itu Pak Saleh Yasin, mantan gubernur 2003. Mata beliau itu kuat banget. Umurnya 81 tahun, sekarang masuk 82. Kuat matanya, tahan matanya. Udah 80 tahun dipakai lebih, tapi masih awet. Penjaganya Pak air mata. Kalau telinga itu pahit, biar hewan-hewan tidak masuk telinga. Di tempat tidur kita itu bukan tak ada semut, Bu. Tak semua orang pembersih. Kalaupun bersih, sesekali dinding kamarku dijadikan jalan tol oleh semut, melintas dia, Pak. Tapi kita tidur aman-aman aja. Kenapa? Karena telinga kita dijaga. Jangankan masuk ulat seperti kaki 1000, semut saja masuk ke telinga rasa nak kiamat dunia ini. Lebih parah dari COVID rasanya itu, Pak. Kalau semut masuk ke telinga, risau luar biasa. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan bersamaan dengan itu juga. Nah, ujian mata itu cukup besar. Dosa paling besar di antara dosa kecil adalah an-nazru, memandang. Pandangan yang haram itu adalah dosa besar di antara dosa-dosa kecil. Makanya ketika Ramadan yang harus dijaga termasuk di antaranya pandangan. Hindari tempat-tempat ramai yang berpotensi terbuka aurat. Misalkan di mana? Di mall. Di bapak-bapak, ibu-ibu, ke mallnya bapak-bapak lah. Ke mallnya bagus malam aja lah. Habis terawih. Tapi terawih dulu. Ini gara-gara ke mall tak terawih dia lucu. Tak terawih gara-gara mall. Terawih sendiri aja lah kata dia saya. Mall itu buka sampai jam 12 kalau Ramadan. Kalau Ramadan lama. Jangan siang. Kalau siang rusak puasa kita, Pak. Rusak puasa kita siang. Kenapa? Karena yang ke mall itu tak semua muslim. Mereka pun tak juga berpakaian sopan seperti kita. Pakai rok pendek, pakai rok di atas lutut. Kita puasa. Bapak pakai pun kacamata hitam, justru tambah jelas deh, Pak. Tambah jelas pandangan itu, bukan tambah tertutup, tambah jelas. Rusak, sompel puasa kita. Kenapa? Karena an-nazru, memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya selain berpuasa, termasuk yang kita jaga di bulan Ramadan itu adalah ghaddul basar, picingan mata. Apalagi sekarang ini muncul istilah hormati orang yang tidak berpuasa. Itu yang tak enak itu kan. Bukan hormati orang yang berpuasa, tapi hormati orang yang tidak berpuasa. Itu yang kacau, itu yang bahaya itu terjadi. Itu yang pertama. Yang kita fokuskan adalah bagaimana puasa kita berkualitas. Hindari yang tadi. Kemudian kata Nabi, al-khamsun yuftirna syam, yang membatalkan puasa itu termasuk al-kazib, bohong, dusta. Sebenarnya patut tuh pilpres itu dibuat nyoblosnya bulan Ramadan, ya kan? Orang kalau bulan Ramadan kan agak-agak jujur orang, ya kan? Orang kalau Ramadan itu agak-agak serius. Ya. Patut tuh diusulkan nanti itu jangan dibuat Valentine tapi bulan Ramadan kan? Tapi tak jelas juga kalau udah penipu itu nipu juga dia memang. Payah deh, Pak. Kalau suka bohong itu apa-apa bohongnya dia. Ketua KPU terburuk sepanjang sejarah.
Ini ceramah apa kampanye ini? Udah selesai ya. Terbawa-bawa suasana. Terbawa-bawa. Paling lama ngumumkan presiden kan sekarang nih kan. Dulu cepat aja tuh. Sekarang tak berani orang tuh ngumumkan. Ngeri juga Anies Baswedan. Tak berani ya. Al-kazib, hindari dusta. Termasuk yang membatalkan pahala puasa adalah dusta. Lawan dari dusta, jujur. Orang yang berpuasa itu salah satu yang dilatih dalam dirinya adalah as-sidqu, sifat jujur. Puasa itu memunculkan sifat jujur. Ibu-ibu agak berat berbohong kalau bulan puasa. Berat enggak, Bu? Abu? Berat, agak susah. Kalau ibu belanja ke mall, banyak belanjaan tuh, suami pulang bertanya, jangan tanya sekarang bang, nanti malam aja tanya. Kalau tanya sekarang tak jujur ibu, janji beli baju 2 yang dibeli 5 bang. Jadi dijawab siang ini ada 2 aja, yang nampak 2, yang belum datang di pesan online ada 3 lagi kan. Nanti malam aja tanya bang, daripada dusta kan. Al-kazib. Kemudian apa? Al-ghibah, ghibah, menceritakan orang, hindari. Kemudian apa? Namimah, melaga-laga orang. Kemudian apa? Pandangan haram tadi. Kemudian apa? Yaminul kazib, sumpah palsu. Jadi 5 indikator itu kata Nabi termasuk membuat puasa kita tidak berkualitas. Maka hindari yang seperti itu, insya Allah puasa kita akan lebih baik. Kemudian as-shadaqah, bersedekah. Karena kata Nabi, afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah, sedekah yang engkau keluarkan ketika bulan suci Ramadan. Luar biasa. Makanya infak Ramadan itu dahsyat. Orang di luar Ramadan itu sedikit sedekah. Kalau sudah Ramadan, pokoknya asal lewat bakul Ramadan malam tuh 100.000. Pokoknya asal lewat depan dia 100.000. Merah terus. Setiap malam 100.000. Itu baru malam. Lain infak ada subuh lagi, lain zuhur lagi, lain sesudah Ustaz ceramah kan ada apa nama istilahnya? Dari hati ke hati, ya. Satu hari dia aja 500.000, lain istri pertama ada lagi, istri kedua, hari anak-anaknya, pokoknya jutaan pak, satu hari satu malam infak dia kalau Ramadan. Kenapa? Dia paham betul sebaik-baik sedekah dikeluarkan ketika bulan suci Ramadan. Ada juga yang apapun keadaan 2.000 ya. Subuh 2.000. Dari hati ke hati 2.000. Pokoknya 2.000 ala kulli hal, dalam keadaan apapun 2.000. Tapi jangan ditanya doa dia banyaknya. Tuhan, dia yang paling panjang doa kalau sudah berinfak 2.000 tuh. Ada orang macam itu. Kenapa begitu? Sebegitulah mampu dia. Sebegitulah keyakinan dia beragama. Tak bisa pula kita paksakan seseorang. Bersedekah dia dah syukur. Cuman malaikat risau aja. 2.000. Duit banyak, 2.000. Pernah kejadian tuh Pak, Jumat. Bapak tuh infak Jumat 2.000. Cepat dia datang ke masjid, duduk di situ. Infak tuh bakulnya datang dari sana. Dia siapkan duit dari saku sebelah kiri ini. Pokok sini 2.000 untuk infak 2.000. Dia dah baca tuh, pokoknya Garim menjalankan bakul dari sana. Dah terbaca, dia sudah hafal ya, karena setiap Jumat gitu kan.
Di sini duit besar, 100.000, 50.000 sini lah. Jadi bapak tuh kali itu ngantuk, ngantuk. Bakul jalan datang pula dari sana, dari baru, bakul datang dari situ. Ngantuk di masjid tuh, nunggu lama, cepat betul datang kali ini kan ngantuk. Belum azan lagi, belum ada pengumuman. Sudah datang pengumuman, sholat sebagian sholat sunnah, bakul berjalan dalam ngantuk tuh pak. Udah termasuk duit 100.000 sebiji, udah termasuk pak. Baru sadar dia di masjid tuh, heboh masjid tuh. Ngapu pak kata orang. Tak ada dong. Paksa Tuhan, iya kemana pergi 2.000? Kemana pergi 2.000? Sekali itu kena 100. Kalau Allah nyuruh sedekah, tak bisa. Sedekah banyak sedekah. Sudah sering disampaikan guru-guru kita, sedekah itu pahalanya besar. Tak usah saya sebutkan lagi. Biasa. Kemudian jaga al-qiyam, menghidupkan malam-malam Ramadan. Standarnya itu apa? Maghrib berjamaah, isya berjamaah, sholat tarawih, kemudian tahajud, tutup dengan witir. Itu menjaga malam. Mudah-mudahan kebiasaan menjaga malam di bulan suci Ramadan ini terbawa-bawa pasca Ramadan nanti. Penting. Siapakah manusia yang mulia? Kata Nabi, wa'alam anna syarafan nas fi qiyami layali. Ketahuilah letak kemuliaan seseorang itu pada mereka yang mau menghidupkan malamnya. Di antaranya di bulan Ramadan ini kita fokus menjaga tarawih 11 silakan, 23 silakan, terserah, 36 silakan, tapi pekan baru ini tak ada 36. Man qoma Ramadan, siapa yang menghidupkan Ramadan iman wahtisaba, iman karena iman kepada Allah, mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa masa lalu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan malam-malam. Saya ada baca kitab namanya Ar-Risalah Al-Qusyairiyah karangan Imam Al-Qusyairi, 2 jilid, di jilid yang kedua nih. Kadang kitab itu 1 kitab 2 jilid, kadang 2 kitab 2 jilid. Di sana ada riset ilmiah, membiasakan sesuatu itu menjadi karakter, lakukan dia selama 40 hari 40 malam. Rupanya kita manusia ini seperti itu. Al-Quran lewat puasa 30 hari 30 malam saja. Ternyata Bapak Ibu sekalian, hewan-hewan itu lebih mudah diatur dibanding manusia. Ayam itu tak usah lama, seminggu aja beli ayam baru, buat kandangnya seminggu aja di kandang dia, habis itu lepaskan. Dia akan tahu kandang dia balik. Kemanapun dia pergi, dia akan balik ke kandang. Manusia ini lebih lama, minimal 29 atau 30 hari, maksimalnya 40 hari. Itu baru menjadi karakter yang lengket dalam diri kita. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau membiasakan sebagai orang yang mampu berjamaah subuh, lakukan selama 40 hari nggak putus. Habis itu terbiasa deh. Nahan marah gitu juga. Mau menjadi orang yang tidak pemarah, tahanlah marah selama 40 hari. Bisa tuh Pak. Bu. Oh. Bisa. 40 hari.
Itu agak lembut gigi itu menahan marah 40 hari itu. Apalagi musim-musim politik ini agak apa ya nahan marah kan. Sepercepat kebiasaan malam tuh penting dijaga, terbawa-bawa setelah Ramadan insya Allah. Kemudian qiraatul Quran, baca Quran sudah sering sampai guru-guru. Ibu-ibu ini pasti habis ini nak baca Quran insya Allah. Kemudian hifzul lisan, selama Ramadan ini jaga lisan. Kemudian az-zikir, banyak-banyak berzikir. Terserah mau zikirnya apa, semua zikir itu baik. Kemudian doa, karena saya baca riwayat ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama doa orang tua kepada anak, doaul walid ala waladihi, doa orang tua kepada anak, terlebih-lebih ibu. Yang kedua doa sabar, doa ketika kita sedang musafir. Yang ketiga kata Nabi doa fi Ramadan, doa yang dipanjatkan kepada Allah ketika bulan suci Ramadan. Banyak dan berdoa, ya Allah 2 putaran ya Allah. Bisa juga doa macam. Boleh Pak. Beri peluang untuk Anies ya Allah. Boleh, namanya doa ini serah. Cuman masalahnya bukan apa, foto Prabowo dengan Gibran banyak dicetak, itu aja masalahnya kan. Ya, belum apa-apa. Orang ini payah, tidak sportif orang ini. Main kasar dia, tak enak. Main kasar ya, tidak cantik main. Sabar lah, ya. Main kasar. Foto dicetak. Dah isi bercanda itu bercanda-canda itu kadang-kadang ya. Jadi banyak Bapak Ibu sekalian amalan-amalan bulan suci Ramadan ini sudah saya sebutkan satu persatu. Pilihlah mana yang kita fokuskan. Terpaling fokus tuh upayakanlah hatam Al-Quran di bulan suci Ramadan. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.